Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, saya mengucapkan selamat berpuasa bagi sahabat muslim yang sedang menjalankannya. Sahabat Uang Anda, dalam waktu dekat, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia akan mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan nasional terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan kepada pekerja. Berdasarkan peraturan ini, karyawan dapat mengetahui kapan waktu penerimaan THR beserta besarannya dari perusahaan tempat Anda bekerja. Dari sisi perusahaan, pemberian THR menjadi pengeluaran rutin yang dianggarkan setiap tahun. Bahkan bagi perusahaan yang sehat, THR dibedakan dengan bonus tahunan. Sebaiknya, perusahaan yang kurang sehat, kewajiban ini terkadang menjadi beban yang menyulitkan bagi perusahaan. Sehingga tidak heran kerap Anda dengar perusahaan yang ingkar dalam memberikan hak pekerja ini. Sedangkan bagi pekerja, kehadiran THR begitu dinantikan untuk digunakan dalam menyambut hari raya yang memerlukan biaya yang lebih besar dari biasanya. Sayangnya banyak pekerja yang gagal mengelola dana tambahan ini, hingga akhirnya terjebak dalam kesulitan finansial usai merayakan hari raya. Sahabat uang Anda, prinsipnya dana THR, bonus, ataupun tunjangan tahunan lainnya merupakan penghasilan tambahan terhadap penghasilan rutin Anda. Bila penghasilan rutin telah mencukupi kebutuhan rutin yang harus dikeluarkan, maka dana tambahan ini seharusnya digunakan untuk pos investasi maupun yang sifatnya produktif lainnya. Sayangnya, tidak semua dari Anda memiliki pengelolaan finansial yang baik, agar tidak besar pasak daripada tiang. Atau bisa juga ternyata penghasilan yang dimiliki saat ini belum mencukupi kebutuhan rutin Anda dan keluarga. Sehingga berapapun besarnya THR yang diterima, terasa cepat menguap tanpa Anda ketahui kemana larinya. Bila demikian, maka hal pertama yang dilakukan dalam menerima THR adalah membuat perencanaan yang akurat dan terpisah antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran selama bulan puasa. Sahabat uang Anda, bagi Anda yang merasa mengetahui bagaimana mengelola THR penting, sebaiknya jangan beranjak dari televisi sekitar 20 menit ke depan dari program ini. Baiklah sahabat uang Anda, episode kali ini merupakan episode yang berbeda. Kami tidak mengadakan telepon interaktif dikarenakan satu dan lain hal. Telepon interaktif akan kembali pada episode berikutnya. Sahabat uang Anda, sebelum Anda menerima THR, sebaiknya rencanakan 4 pos anggaran hari raya Anda, yaitu yang pertama, anggaran wajib, yaitu pengeluaran yang sifatnya wajib dikeluarkan yang hubungannya dengan hablum minallah, seperti zakat, dan hablum minanas seperti bayar THR pembantu, supir, dan sebagainya. Kedua, anggaran tidak wajib, yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak harus dikeluarkan bila ternyata dana THR yang diterima tidak mencukupi. Misalnya angpau untuk kerabat atau tetangga. Cukup menjamu mereka dengan makanan yang Anda siapkan saat hari raya. Ketiga, anggaran pos belanja hari raya, yaitu pengeluaran operasional menjelang hari raya, seperti mudik, belanja makanan, atau beli baju baru buat putra-putri Anda. Pertimbangkan bila masih memiliki baju yang dapat digunakan untuk lebaran. Anda tidak perlu membeli baju baru. Tidak harus menggunakan baju baru di hari lebaran. Lebih baik dananya disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. Keempat, ongkos untuk mudik.
Bila kampung halaman Anda cukup jauh dan memerlukan ongkos yang berkali-kali lipat di hari-hari biasa, Anda dapat mempertimbangkan kembali untuk mudik di hari Lebaran. Anda bisa mudik setelah 2 atau 3 minggu setelah Lebaran untuk menghemat biaya perjalanan. Terakhir, anggaran pos lain-lain atau tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga Anda harus berobat karena sakit mendadak di kampung halaman. Kini saatnya saya akan membacakan pertanyaan yang kali ini datangnya dari Mbak Linggar di Jakarta. Bu Rina, saat ini usia saya lajang, berusia 35 tahun dan bekerja di sektor migas dengan gaji yang lumayan besar. Setiap tahun saya tidak pernah mudik karena keluarga besar tinggal di Jakarta. Biasanya saya menggunakan THR untuk keperluan konsumtif, misalnya pergi jalan-jalan ke luar kota atau ke luar negeri. Dalam tahun ini saya ingin menggunakannya untuk hal-hal yang lebih penting. Tolong penjelasannya. Mbak Linggar, saya sangat senang mendengar rencana Anda. Memang seberapa besar pun THR yang Anda terima akan terasa sia-sia bila hanya dimanfaatkan untuk yang sifatnya konsumtif semata. Ada beberapa pos anggaran yang tidak kalah penting yang bisa dimanfaatkan dari THR Anda. Misalnya, pertama untuk mengurangi hutang. Salah satu hutang yang sebaiknya dikurangi berasal dari penggunaan kartu plastik Anda. Misalnya, bila selama ini Anda membayar secara minimum hutang kartu kredit Anda, kali ini bayarlah penuh. Bila THR Anda tidak mencukupi melunasi secara penuh, tambahkan minimal 20% dari pembayaran biasanya dari THR yang diterima.